Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, tepatnya di pertemuan yang ke-6 dan yang ke-7. Masih dalam satu topik, yaitu desain dan pengembangan e-learning. Nah, kemarin di pertemuan ke-7 mungkin saya review sedikit ya. Kita sudah coba untuk membahas tentang desain portal yang ada di e-learning. Apa saja yang ada di e-learning dan apa saja yang agar e-learning itu bisa digunakan dengan baik dalam bidang teknologi, dalam bidang hal yang dia tuliskan atau dia desainkan dalam suatu bentuk portal seperti itu. Jadi kalau misal ada suatu yang menyediakan e-learning tapi tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka itu bukan termasuk e-learning. Oke, kemudian kita masuk yang kedua. Setelah tadi desain untuk yang portal, kita masuk di desain konten e-learning. Nah, desain konten e-learning ini ada dua hal yang perlu kita lihat dan juga pahami. Yang pertama adalah desain instruksional, yang kedua adalah desain sumber belajar. Jadi pada prinsipnya, mungkin sudah kita bahas kemarin juga bahwa e-learning itu direncanakan dalam bentuk yang itu sudah dari awal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah e-learning itu harus didesain dari awal oleh pengajar atau mungkin guru ataupun dosen yang ada di yang mengampu mata kuliah itu. Jadi tidak bisa, kalau kemarin kita sudah bahas ya, bahwa ketika pembelajaran di kelas itu kita bisa improve, bisa mengubah dalam waktu yang singkat metode gaya belajar yang kita terapkan. Tapi untuk e-learning itu tidak bisa, karena perlu waktu untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak. Sehingga desain e-learning itu menentukan baik buruknya e-learning seperti itu. Kalau yang langsung itu adalah baik buruknya dosen ataupun pengajar itu yang menentukan kualitas dari pembelajaran ketika langsung. Tapi untuk e-learning itu desain yang menentukan baik atau buruknya pembelajaran yang dilakukan. Sehingga perlu direncanakan dari awal, perlu direncanakan matang-matang, dan kita dari awal sudah merancangnya seperti itu. Nah, untuk beberapa hal tentang desain instruksional seperti itu, ada tujuan, strategi, cakupan materi, dan evaluasi. Jadi ketika jenengan membreakdown suatu materi, sesuatu yang mungkin contohnya jangan ambil dari mata kuliah otomotif, mungkin kendaraan ringan, sistem pengapian, maka tujuannya apa, strateginya juga harus jelas. Sehingga strategi yang harus dijalankan ketika saya mau menerangkan nih sistem pengapian itu seperti apa, itu harus jelas. Di sini strategi jelas itu adalah kita tahu bahwa memang itu tidak bisa dijalankan tanpa ada sesuatu yang bentuknya visual, sesuatu yang bentuknya praktek. Sehingga itu harus kita pahami bahwa itu menjadi hal yang kita desainkan di learning kita, jangan sampai hanya sebatas materi yang kita sharekan. Tentu ada visualnya, ada bentuknya. Kalau kita bicara soal sistem pengisian di otomotif, itu kan ada gambarnya juga, ada komponen-komponennya, sehingga perlu kita strategikan harus ada visualnya. Seperti itu. Itu perlu kita tanamkan. Ini penting untuk kita tahu bahwa memang memastikan bahwa e-learning yang kita buat itu sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan e-learning dan juga sesuai dengan kaidah pembelajaran. Ya, harus ada kedekatan emosi itu keterikatan dengan pembelajaran, harus ada interaktif dan juga bisa pengalaman, ada pengalaman ketika belajar di sana. Yang ketiga adalah cakupan materi. Nah, di cakupan materi ini harus lengkap ya. Jangan sampai kita sebagai dosen, pengajar itu memotong materi, sehingga perlu adanya kita tahu dulu sebenarnya materi yang saya ajarkan itu sampai contohnya berapa bab. Nah, itu perlu kita tahu. Nah, bab itu kita bagi berapa pertemuan, itu juga harus tahu. Sehingga itu yang menjadi dasar kenapa cakupan materi sangat penting. Apa yang akan kita sharekan di dalam e-learning itu, dan juga berapa kali pertemuan yang akan kita rencanakan untuk menyelesaikan materi-materi itu.
dan terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian. Tentu tidak mungkin suatu pembelajaran itu tanpa penilaian, tanpa suatu tolok ukur apakah pembelajaran yang kita terapkan itu berhasil atau tidak. Oleh karena itu perlu evaluasi. Apakah kita akan membuat esai, soal esai maksud saya seperti itu, atau kita membuat soal-soal pilihan ganda ataupun jawaban singkat, itu perlu kita pikirkan. Karena memang setiap pembelajaran perlu adanya evaluasi atau penilaian. Tidak mungkin pembelajaran tanpa evaluasi atau penilaian seperti itu. Itu yang pertama, desain instruksional. Yang kedua adalah desain sumber belajar. Nah, ini juga harus diketahui ya dari seorang pengajar yang menyelenggarakan pembelajaran lewat e-learning. Tentu kita harus tahu bahan ajarnya harus berbasis multimedia. Ingat ya, multimedia itu adalah bukan ruangan. Tapi multimedia itu adalah sesuatu media yang itu multi atau banyak. Banyak itu dalam arti tidak hanya satu. Bisa media audio, ditambah visual, tambah kinestetik, dan seterusnya. Jadi, konten atau bahan ajar, bahasanya apa ya? Ya konten ya, atau bahan ajar yang kita buat dalam e-learning itu harus mengandung banyak media. Nggak cuma sebatas media audio tok. Harus ada yang lain juga. Itu harus ditanamkan untuk ingat ya, untuk meningkatkan ketertarikan orang dalam belajar di e-learning kita. Tentu ini menjaga marwah, menjaga prinsip bahwa e-learning itu harus ada kedekatan emosional, ada ketertarikan. Nah, ketertarikan itu akan menyebabkan kedekatan emosional. Kemudian ada bahan pendukung dan link pengayaan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita kita pahami. Seperti bahan pendukung. Bahan pendukung itu contoh nih. Oh, saya itu mau mengembangkan video. Mengembangkan video itu perlu yang adanya platform. Oh, platform apa yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan video? Oh, YouTube. Oleh karena itu, saya perlu mengupload, membuat video, mengedit dan menguploadnya ke YouTube. Kemudian saya tampilkan di e-learning. Itu perlu kita pahami. Itu contohnya ya seperti itu. Ataupun kita menggunakan cloud computing. Jadi kita bikin linknya itu digunakan untuk mengumpulkan jawaban. Nah, pengumpulan jawabannya nanti kita menggunakan Google Drive. Jadi bahan-bahan pendukung ini harus juga lengkap. Dan yang terakhir adalah link pengayaan. Kita juga harus menambahkan link pengayaan ini digunakan untuk evaluasi biasanya. Jadi link-link ini ketika diklik maka kita langsung masuk di portal untuk mengerjakan soal. Mungkin pernah mengerjakan soal secara online. Nah, link pengayaan itu menyediakan untuk itu. Kita harus tahu dan bisa untuk menggunakan atau menyelenggarakan desain seperti itu untuk penilaian di dalam link pengayaan. Oke. Ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang harus kita pahami tentang ketiganya, baik portal, desain ataupun konten seperti itu. Nah, yang pertama adalah cakupan materinya apa aja. Jangan sampai terlalu panjang ataupun terlalu sedikit. Kita harus pertimbangkan bahwa satu semester itu kira-kira ada 16 kali pertemuan. Oleh karena itu, 16 kali pertemuan itu kita laksanakan dengan baik untuk membagi materi-materi yang kita dapatkan. Jangan terlalu mungkin baru 4 pertemuan sudah selesai, ya itu juga tidak bagus. Ataupun ternyata banyak banget, dan kalau kita bagi itu ada 30 pertemuan, maka itu tidak oke. Kenapa? Karena membuat kita tuh ada, jadi kalau rules di guru ya ataupun pengajar itu ada rules bahwa kita dibatasi oleh waktu untuk menyampaikan materi, sehingga waktu itu kita harus pegang baik-baik, kita tahu kapan kita harus selesai dan kapan kita harus mulai seperti itu. Jadi tapi materinya harus kita pegang dulu nih, jangan sampai juga terlalu sedikit atau terlalu banyak. Yang kedua, struktur dan urutan materi ini penting ya, jangan sampai kita nggak tahu urutannya apa, ngawur aja, ngawur aja, tidak bisa seperti itu. Jadi perlu pengalaman belajar itu perlu menanamkan yang namanya tingkatan level-level untuk setelah paham ini lanjut ke paham ini, terus kemudian paham yang satu ini. Nah, level-levelnya itu harus kita tingkatkan dengan struktur dan urutan materinya yang baik. Strategi dan media, nah ini perlu juga kita terapkan juga. Apakah perlu kita menggunakan berinteraksi sering ya di
di e-learning itu juga kita pertimbangkan, sehingga kita buka kolom percakapan. Contoh seperti itu adalah memperhatikan strategi dan media. Yang keempat adalah materi, kontekstual dan autentik. Jadi perlu kita pahami bahwa sebagai penyelenggara pendidikan, kita perlu untuk membuat materi sendiri. Nah, ini jadi garis bawah ya, membuat materi sendiri. Membuat materi sendiri itu bukan berarti kita bikin sendiri dalam arti kapasitas, bukan, tapi kita jangan sampai sama dengan orang yang lain. Oke. Yang kelima adalah sumber belajar berbasis multimedia. Tentu ya harus multimedia, tidak hanya satu media tok, tapi multimedia itu banyak media yang kita gunakan, baik mungkin audio, visual, dan seterusnya, dan berbagai aktivitas lain seperti itu. Ini perlu kita pertimbangkan agar kita tahu bahwa memang materi yang kita sampaikan itu tidak membosankan dan bisa ada ikatan emosional dengan audiens atau anak didik kita. Nah, ini adalah prinsip MPI ya. Jadi ini ada prinsip-prinsip yang perlu kita juga perhatikan. Yang pertama adalah pemanfaatan multimedia, pembahasan didasarkan atas asumsi dual channel, limited capacity, dan active processing. Jadi dual channel itu artinya apa? Artinya adalah kalau kita berbicara, contohnya saya sebagai pengajar, itu harus juga memperhatikan siapa lawan kita ketika mau berbicara. Oh, ternyata lawan kita itu adalah anak-anak yang banyak, jadi nggak cuma satu. Oleh karena itu, perlu kita harus tahu bahwa oh, ini adalah one to many, satu untuk dengan banyak orang, sehingga apa yang harus saya buat untuk kegiatan agar itu berjalan dengan baik, itu perlu kita rencanakan. Kemudian limited capacity, jadi kita harus tahu nih bahwa kapasitas yang kita gunakan itu tidak banyak, dan mungkin ya itulah yang terjadi, sehingga perlu kita pahami bahwa limited atau kapasitas yang terbatas ini perlu kita akali, jangan sampai menjadi sebuah kerugian, tapi kita jadikan itu sebagai kita manfaatkan sebagai tantangan, dan kita ikuti rules-rules yang ada. Tentu tidak seluas dan seenak, segampang dan seluas ketika kita belajar di kelas, tapi paling tidak dengan prinsip-prinsip ini kita tetap mempertahankan pembelajaran yang baik dan efektif. Dan yang terakhir adalah active processing. Jadi aktivitas yang aktif ya, bukan yaitu tidak hanya nge-share materi ya terus disuruh untuk belajar sendiri terus menjawab soal sendiri, bukan, tapi aktif. Aktif itu dalam arti antara dosen ataupun pengajar yang berhubungan lewat e-learning itu sama-sama aktif untuk berproses. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah gunakan kombinasi visual dan audio. Ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai cuma video atau gambar tok ya, perlu adanya gambar bergerak sehingga ada visualnya, ada hal yang perlu jenengan tanamkan. Kalau jenengan tadi ya, mungkin kita kembali ke sistem pengisian tadi. Pengisian itu memang ada gambarnya, ada bagian-bagiannya, cuma harus jenengan gunakan juga visualnya, bagaimana sistem pengisian itu bekerja, ada garis-garis yang bergerak dan seterusnya. Itu salah satu bentuk visual. Untuk apa? Untuk menerapkan agar orang tertarik seperti itu. Yang ketiga adalah ada gambar, ada teks, ada suara yang relevan dengan materi. Itu ini sangat penting seperti itu. Mungkin tidak perlu saya jelaskan dengan jelas, tapi intinya adalah untuk meningkatkan ketertarikan orang. Yang keempat adalah gambar dan penjelasan harus berdekatan. Nah, ini jangan sampai ya penjelasannya apa, gambarnya apa. Ini penting untuk kita juga perhatikan. Misalnya adalah jangan berlebihan menggunakan multimedia. Nah, ini juga perlu nih, wah, gimana kalau semua media itu saya gunakan? Padahal itu tidak ada hubungannya. Sehingga kita tidak boleh juga terlalu tidak ada media sama sekali, tapi juga jangan sampai terlalu overuse ya untuk multimedia yang kita gunakan. Ingat gitu bahwa kita hanya menekankan bahwa ketertarikan orang kepada mata kuliah kita di e-learning. Sehingga apa sih kebutuhan orang? Oh, ternyata orang itu butuh paham itu apa? Paham itu mereka harus tahu ada videonya. Maka video aja yang kita gunakan. Jangan sampai kita kemana-mana terlalu over ataupun bahkan tidak ada videonya. Jangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah multimedia harus interaktif. Nah, ini penting ya.
interaktif ya. Interaktif itu oke, itu seperti itu. Jadi multimedia harus interaktif. Dan terakhir adalah disajikan dalam bahasa yang tidak terlalu formal. Tentu ini mendekatkan kita sebagai pengajar ya kepada yang kita ajar agar terlihat lebih enak didengar. Kalau terlalu formal maka tentu ada kekakuan di dalam. Itu ini. Jadi ini prinsip-prinsip dari MPI ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, desain aktivitas dari e-learning itu ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dan perlu kita perhatikan sebagai orang yang menyelenggarakan e-learning. Pertama adalah forumnya. Forumnya itu harus menggunakan beberapa atau menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah diskusi, tentu diskusi, perkenalan, refleksi, dan informasi. Jadi ketika jenengan membuat forum atau mungkin pertemuan di learning, itu perlu ada beberapa hal. Yang pertama diskusi. Diskusi digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat interaksi sesuai dengan prinsip dari pembelajaran. Interaksi ya, jadi harus ada diskusi. Diskusi ini seperti apa? bisa bisa menggunakan platform yang digunakan untuk bertanya dan seterusnya. Kita bisa menjawab dengan cepat. Diskusi. Jadi harus ada aktif dari peserta didiknya ataupun dari kita sebagai pengajar. Itu perlu untuk ditekan. Ada perkenalan. Nah, tentu ya, perkenalan ini penting. Ini penting dalam arti untuk menekankan bahwa yang kita masuki ada e-learning yang benar-benar kita pelajari. Ini perkenalan penting ya. Jangan sampai kita udah lama ternyata bukan yang kita mau pelajari. Refleksi ini lebih ke penilaian. Jadi harus ada penilaian ya. Tidak bisa e-learning itu hanya untuk share materi, tapi harus ada penilaiannya. Dan yang terakhir adalah informasi. Informasi ini digunakan untuk melihat, contoh nih, di mata kuliah yang atau pertemuan itu membahas soal apa, kompetensi dasarnya apa. Nah, itu perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui dan tuliskan di dalam pertemuan di e-learning. Oke, kemudian ada tugas. Jadi ada tugas-tugas ini ada beberapa bentuk ya. Ada yang isai itu biasanya jawaban panjang, jawaban yang analisis. Kemudian tugas online, ada timernya biasanya dikerjakan dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam pada hari Selasa contohnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan di e-learning. Dan tugas offline ini biasanya pengumpulannya itu dikumpulkan ke dosen di ruangannya dan seterusnya. Tapi intinya harus ada tugasnya. Karena mengacu pada bentuk e-learning, kita perlu untuk mengadakan penilaian seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada kuis. Kuis di sini banyak hal ya yang bisa kita sharekan. Kuis itu beda dengan tugas. Tugas itu biasanya untuk penilaian yang skupnya itu lebih menyeluruh. Kalau kuis digunakan untuk bertanya ataupun melihat potret dari apakah yang sudah disampaikan itu sudah diterima dengan baik atau tidak. Sehingga biasanya kuis-kuis itu berupa pertanyaan langsung atau pertanyaan yang ringan-ringan untuk mengetes apakah yang disampaikan itu sudah diterima atau belum. Kalau tugas itu adalah evaluasi di akhir, apakah keseluruhan materi yang disampaikan itu bisa dipahami atau tidak. Kemudian juga ada VCon, video conference ya, seperti Zoom seperti itu, ada survei chat dan seterusnya. Desain aktivitas ini perlu kita tekankan bahwa memang ini harus ada di e-learning. Tentu hal-hal ini digunakan untuk menjembatani agar e-learning itu masih dalam koridor pembelajaran yang efektif. Tentu yang ada 3 nih, terikat secara emosional. Yang kedua ada pengalaman berkegiatannya. Yang ketiga adalah ada interaksi antara penyelenggara, dosen seperti itu dengan mahasiswa atau murid-muridnya yang mempelajarinya seperti itu.
Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ini untuk pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-8 dari materi yang disampaikan untuk desain dan pengembangan e-learning. Oke, oke, mungkin itu aja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.